Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dibuka. Sebelum mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelasnya sudah dibersihkan? Sudah. Pinggir diserahkan. Bersih? Terima kasih ya. Sekarang Ibu absen dulu. Aditya Erlangga hadir. Alifia hadir. Anisha hadir. Anita hadir. Cahya hadir. Bella hadir. Dea Aditya, Dian Julianti hadir. Oke, hadir ya. Kita lanjutin ya. Gimana teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya? Alhamdulillah. Ya, walaupun hari sudah siang, Ibu harap Anda masih tetap semangat untuk belajar, masih semangat untuk terus mengejar impian, dan tetap menggunakan waktu dengan seefektif dan seproduktif mungkin. Semuanya, baiklah. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang penyusunan aktiva tetap. Nanti tujuan pembelajaran yang itu Anda diharapkan mampu untuk mengelola kartu aktiva. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah belajar ya tentang aktiva tetap. Ada definisi aktiva tetap, karakteristiknya seperti apa, jenisnya seperti apa, contohnya. Ada yang masih ingat nggak definisi atau pengertian dari aktiva tetap? Ada yang masih ingat? Suci mana? Aktiva tetap adalah aset yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ikut. Ada lagi yang mau menambahkan? Sekarang Ibu mau tanya, Anda punya aktiva tetap? Punya. Mengapa sih aktiva tetap harus disusunkan? Karena dipakai, Gun. Yang lain, jawaban yang lain. Karena setiap tahunnya mengalami penurunan. Penurunan, setiap tahun mengalami penurunan. Ya, jadi aktiva tetap itu harus disusunkan karena dia kan dipakai, otomatis ketika dipakai maka akan menurunkan dari manfaat aktiva tersebut. Ini Ibu sudah mendownload materi dari YouTube ya ke dalam pas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan saya, Ibu Sumiati. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran tentang penyusunan dengan metode garis lurus. Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penyusunan atau depresiasi itu adalah proses alokasi agar toleran menjadi beban selama masa manfaatnya. Sekarang, faktor apa saja yang menentukan besarnya penyusunan? Ya, ada 4 faktor yang menentukan besarnya penyusunan, yaitu yang pertama harga perolehan, yang kedua nilai sisa atau nilai residu, yang ketiga usia ekonomis atau usia manfaat, dan yang keempat metode penyusunan yang diterapkan. Ada yang mau ditanyakan? Barangkali dari pemaparan tadi, ya. Cara mencari nilai buku.
buku, ya. Ada yang bisa bantu jawab nggak cara mencari nilai buku? Ya, Dea, gimana Dea? Ya. Jadi kalau nilai dihitungnya dari nilai harga perolehan yang awal dikurangi sama akumulasi penyusutan. Oke, cara mencari nilai buku itu diperoleh dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Terima kasih ya Dek ya. Seperti itu ya Dek ya, bisa dipahami. Oke, terima kasih. Berikutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Ya. Oke. Apa itu akumulasi penyusutan? Akumulasi penyusutan. Ada yang bisa bantu jawab? Mangga. Apa sih akumulasi penyusutan? Ada kata-kata akumulasi penyusutan. Ya, Nen, Tina. Oke, silakan. Jumlah beban penyusutan dari tahun sekali. Akumulasi. Namanya kan akumulasi, berarti dijumlahkan. Akumulasi apa? Akumulasi penyusutan. Berarti kita jumlahkan penyusutan. Bisa dipahami semuanya? Oke. Sepertinya nih sudah mulai berkurang semangatnya. Biar lebih semangat mau nggak kita ice breaking? Bikin dulu aja sendiri biar semangat. Jadi sekarang kita ice breaking dulu. Teknisnya, ini namanya ice breaking debit credit balance. Ya, karena kita memang anak akuntansi identik dengan debit credit balance. Kalau ibu bilang debit, Anda bilang masuk. Oke, kalau ibu bilang kredit, Anda jawab keluar. Kalau ibu bilang balance, Anda jawab keren. Bisa dipahami? Bisa. Ulangi. Kalau debit masuk, kalau keluar Anda jawab kredit. Kalau kredit keluar. Kalau balance berarti keren. Oke, kita coba ya. Debit masuk, kredit keluar. Sekarang silakan Anda membentuk kelompok yang sudah terbentuk sebelumnya ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membentuk kelompok. Sekarang Anda silakan gabung dengan kelompok masing-masing. Ya. Sudah? Oke, dulu bagikan LKPD-nya ya. LKPD-nya sudah ada di tayangan di depan. Oke. Di sini juga dibagikan bentuknya.
Oke, udah siap? Mau dari kelompok mana dulu atau ibu tujuh? Oke, ibu pengen dari kelompok yang paling jauh dulu. Tanggal kelompok Minta dan Mayanti. Silakan perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita, perwakilan dari kelompok 7. Nah, berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, beban penyusutan setiap tahunnya adalah 24 juta. Nah, cara menghitungnya yaitu menggunakan metode garis lurus, di mana harga perolehan 300 juta dikurangi dengan harga sisa 60 juta dibagi umur manfaatnya 10 tahun, maka hasilnya yaitu 24 juta per tahun. Nah, yang kedua yaitu membuat tabel penyusutan. Ini tabelnya membuat tabel penyusutan per tahun. Untuk tahun 2017 penghitungannya yaitu 8/12. Kenapa 8? Karena kita membelinya itu dari bulan Mei. Nah, Mei ke akhir periode itu yaitu 31 Desember, yaitu jaraknya 8 bulan. Jadi 8/12 dikali 24 juta, maka beban penyusutannya adalah 16 juta. Lalu untuk tahun 2018 sampai tahun 2026 itu beban penyusutannya sama seperti yang awal, yaitu 24 juta. Karena masa terpakainya yaitu 11 periode dari Januari sampai dengan 31 Desember. Jadi 12/12 dikali 24 juta. Nah, untuk tahun terakhir yaitu tahun 2027, karena yang awal sudah terpakai 8 bulan, maka yang terakhirnya yaitu 4 bulan. Jadi 4/12, 12 itu 12 bulan ya, satu periode. Maka dikali 24 juta, maka hasilnya 8 juta untuk beban penyusutan tahun 2027. Nah, untuk akumulasi penyusutan, cara menghitungnya yaitu dengan menambahkan beban penyusutan tahun sebelumnya dengan beban penyusutan tahun yang sedang berjalan. Contohnya, di sini beban penyusutan pada tahun 2017 yaitu 16 juta dan beban penyusutan tahun 2018 adalah 24 juta. Nah, 16 ditambah 24 juta, maka hasilnya akumulasi penyusutannya yaitu 40 juta. Nah, yang lainnya, yang ini juga sama cara menghitungnya seperti yang tadi. Nah, untuk nilai buku, cara menghitungnya yaitu dengan mengurangi harga perolehan 300 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan setiap tahunnya. Contohnya, nilai buku 300 juta dikurangi dengan akumulasi penyusutan tahun 2017 16 juta, maka hasilnya yaitu 284 juta. Nah, yang terakhir ada jurnal penyesuaian pada tanggal 31
nominal masih 16 juta. Nah, untuk tahun berikutnya, tahun 2018 sampai tahun 2027 itu caranya seperti ini. Akunnya juga sama, cuma nominalnya saja yang beda. Nominalnya itu mengikuti beban penyusutan setiap tahun. Begitu. Apakah ada masukan atau ada tambahkan? Nah, teman-teman barangkali ada yang mau menanggapi? Sudah sesuai dengan pengalaman? Oke, ya, boleh kasih lagi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susana Putri. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai soal yang sudah diberikan. Baik, diketahui harga peroleh sebesar 300 juta dan usia manfaat 10 tahun nilai 60 juta. Mari langsung ke poin A, yaitu hitunglah besar beban penyusutan 1 tahun pada kendaraan PT Paravan dengan menggunakan metode garis lurus. Caranya yaitu HP dikurangi NR dibagi usia manfaat. Harga peroleh dikurangi nilai residu atau nilai sisa dibagi usia manfaat. Maka 300 juta dikurangi 60 juta lalu dibagi 10. Hasilnya 24 juta adalah beban penyusutannya per tahun. Lalu di poin kedua ada buatlah tabel penyusutan kendaraan PT Paravan setiap tahun. Caranya begini ya. Yang pertama di tahun 2017 dulu 8 per 12 dikali 24 juta. 8 ini diperoleh dari Mei sampai ke Desember. Mei-nya dibawa karena di situ tanggalnya di tanggal 3 kurang dari 15 hari. Maka didapatkanlah hasil beban penyusutannya yaitu 16 juta. Selanjutnya di tahun 2018 12 per 12 dikali 24 juta, maka hasilnya 24 juta. Nah, dari tahun 2018 sampai tahun 2026 itu sama caranya. Lalu di tahun 2027 tahun terakhir, karena kan usia manfaatnya yaitu 10 tahun, di tahun 2027 4 per 12 dikali 24 juta. 4-nya diperoleh dari Desember ke Mei, yaitu 4 bulan. Lalu 12-nya ya dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Maka diperolehlah beban penyusutannya yaitu 8 juta. Nah, selanjutnya untuk nilai buku. Nilai buku diperoleh dari harga peroleh dikurangi akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan ini adalah jumlah seluruh beban penyusutan selama 10 tahun. 300 juta dikurangi 240 juta, maka hasilnya 60 juta. Nah, selanjutnya di poin ketiga yaitu ada buatan jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember. Jurnal penyesuaiannya yang pertama, keterangan beban penyusutan kendaraan di debit sebesar 16 juta. Selanjutnya, akumulasi penyusutan kendaraan di kredit sebesar 15 juta. Oke. Teman-teman barangkali ada yang mau menanggapi atau sudah sesuai belum dengan kelompoknya? Tadi mungkin ada salah sebut dari 40 sampai bulan itu dari Desember ke Mei. Ini dari Januari. Iya, oke. Salah tepat sedikit ya, mungkin ya. Maksudnya mungkin akhir April ya. Akhir April itu saja yang ini pastinya. Oke, makasih ya Nadia. Sudah kasih masukan. Berikutnya ada lagi tidak? Yang menanggapi tidak? Cukup semua sesuai? Oke, boleh. Baik, segini saja presentasi dari kelompok 5. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Susan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan aku Tiara Muladi, Fakultas Teknologi. Berdasarkan hasil diskusi kelompok kami mendapatkan beban penyusutan per tahunnya yaitu sebesar 25 juta. Dari harga perolehan dikurangi nilai residu dibagi umur ekonomis yaitu 300 juta dikurangi 60 juta dibagi 10 sama dengan 24 juta.
Pada tahun 2017, kami mendapatkan beban penyusunannya sebesar 16 juta dari 8 dibagi 12 dikali 24. Kenapa 8? Karena awal bulannya yaitu dari Mei sampai Desember, jarak bulannya itu 8 bulan. Dan untuk tahun 2018 sampai tahun 2026, kami mendapatkan beban penyusunannya yaitu sebesar 24 juta dari 12 dibagi 12 dikali 24. Kenapa 12? Karena satu full dari Januari sampai Desember. Sedangkan untuk tahun 2027, kami mendapatkan memperoleh beban penyusunan yaitu sebesar 8 juta dari 4 dibagi 12 dikali 24. Kenapa 4? Karena masa manfaatnya yaitu tersisa 4 bulan dari Januari sampai April. Dan untuk jurnal penyesuaiannya itu pada tanggal 31 Desember 2017 katakanlah beban penyusunan kendaraan pada akumulasi penyusunan kendaraan masing-masing sebesar 16 juta. Begitu ya. Maka ada yang mau menanggapi atau kasih masukan atau seperti apa? Sudah sesuai? Sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Maaf, namanya siapa? Saya lupa lagi. Iya, Ibu. Iya. Oke, terima kasih ya, ya. Perhitungan beban penyusunannya sama, yaitu 12/12 dikali 24 juta. Lalu selanjutnya yang terakhir tahun 2027 dengan perhitungan beban penyusunannya 4/12 dikali 24 juta rupiah. Dengan beban penyusunannya sebesar 8 juta rupiah, akumulasi penyusunannya sebesar 240 juta rupiah dan nilai buku ambilnya sebesar 60 juta rupiah. Lalu yang terakhir, jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2017 pada PT Berkah, yaitu dengan format tanggal 31 Desember 2017 dengan keterangan beban penyusunan kendaraan sebesar 60 juta rupiah yang disimpan pada kolom debit. Lalu yang kedua, dengan keterangan akumulasi penyusunan kendaraan sebesar 60 juta rupiah pada kolom subsidi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok saya. Mungkin ada yang mau menanggapi? Mangga silakan. Ya. Ibu ini ngomong. Oke. Jadi di jurnal penyusunan dan penyusunan kan di soal itu ditanyakan jurnal penyusunan pada tahun 2017. Harusnya nominal itu 16 juta didapat dari tabel penyusunan di kolom dan penyusunan. Oke, ya. Hanya di nominalnya. Overall good. Oke. Ya, tadi ada lagi yang mau menambahkan? Sama. Koreksinya mungkin tadi di nominal dari jurnal penyesuaiannya. Harusnya kan sebesar 16. Sekian presentasi dan pemaparan saya. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata yang teman-teman semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu ya. Masih ada kelompok yang belum presentasi? Oke, sudah semua ya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih atas kolaborasinya ya. Tadi setelah Ibu amati ya, dari diskusi Anda semua, secara keseluruhan Anda sudah menguasai tentang penyusutan aktiva menggunakan garis lurus. Paling tadi mungkin hanya sedikit koreksi saja ya Nadia di nominal beban penyusutan, yang harusnya dimasukkan adalah nominal di dalam beban penyusutan itu sendiri, bukan di kolom akumulasi. Terus tadi ada lagi yang koreksi sebelah mana ya? Siapa? Ya. Oke. Kurang di tahun terakhir karena memang tadi kan waktu dibeli itu tanggal 3 Mei ya, berarti Mei ke Desember itu sebanyak berapa bulan? Maka otomatis ketika di tahun terakhir ada sisa bulan, berarti berapa bulan lagi? Baiklah,
Itu ya tambahannya. Jadi semuanya sekarang sudah bisa memahami metode garis lurus. Mungkin itu saja koreksi dan masukan dari Ibu ya sebagai bahan penguatan buat kalian juga tentang metode garis lurus. Oke, sekarang kita berefleksi ya. Sebentar, Ibu tayangkan dulu slide-nya. Nah, ini sekarang sama-sama kita merefleksikan di awal pembelajaran sampai sekarang ya. Di sana ada yang pertama, apa sih yang sudah kalian tadi pelajari? Ya, penyusunan dengan silakan. Revisi yang kedua, bagaimana perasaan tadi? Kenapa? Oke, satu ya diskusi bareng-bareng ya. Oke. Yang berikutnya, bagian materi mana yang sudah dikuasai? Ya, oke. Oke, ya. Oke, kalau yang lain mungkin beda-beda ya? Oke, ya. Berikutnya, bagian materi mana yang belum dikuasai, yang masih agak bingung mungkin? Oke, silakan refleksikan masing-masing, mangga. Ya, dibikin jurnal tulisannya ya. Mungkin memasukkan nominal mungkin. Berikutnya, yang terakhir, kalau sekiranya nama tadi kan belum ada yang belum dikuasai nih. Kira-kira upaya apa yang dilakukan? Asas kembali bahasa kembangan. Oke, tadi udah ya, kita udah berefleksi. Sekarang, mari sama-sama kita buat kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini. Bareng sama Ibu ya, kita bikin kesimpulan. Jadi seiring dengan berjalannya waktu, yang namanya aset tetap itu akan mengalami apa yang namanya penyusunan yang paling umum dan sederhana itu dalam menggunakan metode garis lurus. Ya, yang mana menggunakan metode ini apa yang biasanya diperoleh biasanya kalau dalam menggunakan metode ini? Biasanya beban penyusunannya sama. Ya, oke. Nah, jadi dengan menggunakan metode garis lurus maka akan didapatkan beban penyusunan setiap tahunnya itu sama. Ya, bisa dipahami semuanya? Iya. Mungkin itu saja anak-anakku sekalian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang saldo menurut gaya. Jangan lupa dipelajari itu nanti ya di rumah ya. Belajar dulu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan berkenan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Ya, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah.